Kembali di Suara Unggul Kompas TV, Saudara. Kalau tadi sudah membedah bagaimana pertarungan di Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jakarta, kita sekarang akan pantau hasil hitung cepat Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia di Pilkada Sumatera Utara. Dan data yang akan saya tampilkan di layar kaca Anda di sebelah kanan layar kaca Anda ini, kalau Anda lihat pasangan calon nomor urut 1, Muhammad Bobi Afif Nasution dan Surya meraih 62,79%. Seperti yang Anda lihat di sebelah kanan layar kaca Anda ini. Dan sementara untuk pasangan calon nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala meraih 37,21%. Dan sementara total suara masuk sejauh ini sudah 91,33%. Dan sekali lagi, hasil ini bukanlah hasil akhir yang sudah menentukan siapa pemenang pemilihan gubernur di Sumatera Utara. Hasil dari real count nanti yang akan menentukan siapa yang akan ditetapkan menjadi gubernur dan wakil gubernur di Sumatera Utara. Dan kita akan ikuti, Saudara, perkembangan pemilihan gubernur Sumatera Utara yang akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Yulia Kezia langsung dari Medan, Sumatera Utara. Yulia, selamat malam. Bagaimana peta di Sumatera Utara setelah tadi pencoblosan 1 hari penuh? Bagaimana bisa Anda elaborasi, Yulia? Ya baik Radi, selamat malam dan juga saudara. Pasca pencoblosan tadi pagi, saat ini kedua pasangan calon gubernur Sumatera Utara masih menunggu bagaimana hasil dari perhitungan cepat di Pilkada Sumatera Utara ini. Dan dari hasil hitung cepat sementara, saudara, berdasarkan survei indikator menunjukkan bahwasannya pasangan calon nomor urut 1 Bobi Nasution ini unggul, di mana tadi per pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, Bobi unggul dengan persentase 62,79% suara. Sedangkan untuk pasangan calon nomor urut 2 Edi Hasan Basri Sagala ini berada di 37,2% suara lebih. Juga saudara, dapat kami sampaikan dua calon gubernur ini tadi pagi juga sudah menggunakan hak suaranya, di mana tadi calon gubernur nomor urut 1 Bobi Nasution ini telah melakukan pencoblosan di TPS 15, tepatnya di Kompleks Tasbih 1 di Kecamatan Medan Selayang. Sementara untuk calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi ini melakukan pencoblosan di TPS 44 di Kecamatan Medan Johor. Dan informasi yang kami dapatkan, saudara, kalau untuk TPS Bobi di TPS 15, Bobi unggul sebanyak 104 suara, sedangkan untuk Edi mendapatkan 93 suara dengan total partisipan sebanyak 197 suara. Sementara kalau untuk di TPS Edi di TPS 44 ini Edi unggul sebanyak 146 suara, sedangkan untuk Bobi Nasution mendapatkan 65 suara dengan total partisipan sebanyak 216 suara. Namun memang saudara, kalau kita melihat dari proses penyelenggaraan di Kota Medan ini berjalan lancar, tetapi karena cuaca hujan, ada beberapa TPS yang memang terdampak dari hujan dan juga terkena banjir. Dan informasinya juga, saudara, pihak KPU Sumatera Utara sendiri membenarkan peristiwa ini. Dan saat ini memang KPU Sumatera Utara saat ini masih menginventarisir jumlah pasti dari TPS yang terdampak ini, apakah nanti akan dilakukan penundaan atau tidak. Dan ini, saudara, nanti pasangan calon nomor urut 1 Bobi dan juga wakilnya Surya akan bersama-sama berkumpul di rumah pemenangan di Jalan Balai Kota Medan untuk menyaksikan bagaimana hasil perhitungan suara sementara. Sementara kalau untuk calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi ini akan menyaksikan hasil hitung cepat di kantor PDIP Jalan Hayamuruk Kota Medan. Dan dapat kami sampaikan juga, saudara, tadi ketika mewawancarai calon gubernur nomor urut 2 Edi Rahmayadi ini mengatakan bahwasannya dirinya masih optimis untuk mengejar suara dari Pilkada 2024, karena memang, saudara, ini hasil quick count belum sepenuhnya karena masih sekitar 90% suara, dan ini juga hasil quick count ini masih bukan hasil resmi karena memang nantinya Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara atau KPU Sumatera Utara akan melakukan rekapitulasi secara berjenjang dari hari ini Rabu 27 November 2024 hingga
Desember, 16 Desember 2024. Kita akan mengawal Radi bersama-sama bagaimana nantinya hasil hitung cepat sementara ini dan bagaimana nanti hasil dari Pilkada 2024 di Sumatera Utara. Kembali ke studio, Radi. Ya, Kezia, Anda tadi mengatakan memang belum hasil akhir. Memang betul belum hasil akhir, tapi ada beberapa lembaga survei yang sudah mengeluarkan atau merilis juga hasil hitung cepat. Salah satunya adalah indikator politik yang tadi sudah saya sampaikan datanya bahwa Bobi Afif Nasution dan Surya meraih 62,79%, sedangkan pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala memperoleh raihan 37,21%. Ini gap yang cukup jauh meski belum hasil akhir, tapi saya ingin tahu responsnya seperti apa dari beberapa hasil lembaga survei dari hitung cepat ini. Masing-masing paslon ada respons sejauh ini? Baik, Radi, kalau untuk saat ini kami juga masih menunggu informasi resmi dari beberapa respon melihat dari hasil hitung cepat sementara ini seperti apa. Jadi kalau ditanya bagaimana respon dari beberapa, ya pasti tentunya kita akan menunggu bersama-sama bagaimana nantinya respon dari para pasangan calon Gubernur Sumatera Utara Pilkada 2024 ini, Radi. Baik, terima kasih Yulia Kezia melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Nanti Anda akan juga memperbarui lagi informasi dari sana jika memang ada respons dari masing-masing pasangan calon terkait hasil quick count dari beberapa lembaga survei. Saudara, hasil hitung cepat untuk Pilkada Gubernur Sumatera Utara dan indikator politik Indonesia sudah kita pantau hasilnya. Lalu apa saja yang bisa dianalisis dari hasil hitung cepat itu? Kami akan bahas bersama peneliti indikator politik Indonesia Kennedy Muslim yang saat ini sudah berada di studio 1 Menara Kompas Jakarta. Selamat malam. Selamat malam, Mas Radi. Silakan, kita akan bahas sama-sama nanti di segmen ini bahwa kekuatan politik di Sumatera Utara sepertinya sudah mulai tampak bahwa Bobi Surya tidak jauh hasilnya dengan hasil survei indikator politik yang dilakukan beberapa bulan yang lalu ya. Ya, benar. Gambarannya seperti apa? Apakah memang pemilih di Sumatera Utara ini sudah terafiliasi sejak lama dengan Bobi Surya karena suaranya tidak jauh dengan apa yang sudah dipaparkan indikator sebelumnya. Kita melihat dari tren survei memang tidak ada kejutan untuk di Provinsi Sumatera Utara ya. Hasil quick count tracking sangat dekat dengan hasil survei terakhir yang kami pernah rilis. Itu di sekitar angka 62% untuk pasangan Bobi melawan pasangan Edi. Di 32 ya, terakhir di hasil QC. Ini kita bisa lihat terbaru ya. Ini yang terbaru dengan data masuk di 91,33%. Pasangan Bobi unggul secara signifikan dan ini bisa dikatakan cukup konklusif ya memenangkan pilkada di Sumatera Utara 62,79% melawan 37,21% gitu untuk pasangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri gitu. Apa yang membuat gapnya begitu jauh? Faktor apa yang mempengaruhi itu? Tentu saja kalau kita bicara pilkada, faktor figur itu tetap yang paling penting. Kalau kita bicara tentang figur, tentu saja dua kandidat ini masing-masing sudah punya track record gitu. Track record di sini bisa dikaitkan dengan approval rating tentu saja. Dan kita sudah tracking melalui survei-survei di Sumatera Utara itu memang terkait dengan approval rating di persepsi warga pemilih di Sumatera Utara, kinerja Bobi sebagai wali kota Medan di persepsi jauh lebih positif ketimbang kinerja Pak Edi Rahmayadi sebagai gubernur Sumatera Utara. Padahal logically Edi Rahmayadi yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur begitu ya, tapi sekarang ada modalnya sebagai petahana, sebagai incumbent, tapi kalah dengan wali kota yang juga berada di wilayah Sumatera Utara. Ya benar, karena ini penantang baru kan kalau bisa disebut kan gitu. Medan adalah epicentrum dari politik di Sumatera Utara ya. Jadi memang apa yang terjadi di Medan itu tentu punya efek tular ke wilayah lainnya gitu. Sosialisasi dari kinerja Bobi itu sendiri. Dari beberapa debat pilkada yang diselenggarakan di Sumatera Utara, kita juga kan beberapa kali menyaksikan ada adu program, adu visi misi begitu. Ada saling sindir juga tentang program-program mereka masing-masing. Apakah itu yang punya pengaruh besar atau memang hanya lebih balik lagi ke sosok mereka sendiri? Tentu saja faktor paling utama tentu di faktor sosok personal dari masing-masing kandidat itu sendiri ya. Tapi jangan lupa memang masih ada efek dari popularitas presiden terdahulu, Presiden Jokowi untuk di Sumatera Utara gitu ya. Bagaimana itu punya impact, punya efek
elektoral terhadap menantunya Bobi di Sumatera Utara. Gitu. Dibilang ini Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang mantunya adalah Bobi Nasution versus PDI Perjuangan sendiri di sana yang kemarin kan karena dari sisi mesin partai pun juga semua solid di belakang Bobi Nasution melawan PDIP. Ya, koalisinya juga banyak partai yang mendukung begitu. Mesin partainya juga cukup kuat. Nah, kalau soal demografi, topografi pemilih begitu dari hasil Pilkada Sumatera Utara, mana yang lebih dominan? Kalau kita lihat dari kelompok umur, misalnya dari kelompok umur. Dari kelompok umur ya, kalau kita melihat kelompok pemilih muda itu dominan ke Bobi gitu. Jadi polanya itu kalau untuk pemilih Bobi itu semakin pemilih muda semakin tinggi dukungannya untuk Bobi, sedangkan pola yang terbalik terlihat untuk Pak Edi Rahmayadi gitu. Ketika kelompok pemilih yang lebih tua dukungannya lebih tinggi untuk Pak Edi gitu. Sedangkan dari sisi etnis juga hampir semua etnis unggul Bobi Nasution, kecuali mungkin agak berimbang dari hasil survei kami yang terbaru itu mungkin di etnis Mandailing gitu. Oke Mas Ken, kalau tadi kelompok umur, bagaimana dengan kelompok latar belakang pendidikan ataupun juga kelompok pekerja? Sekarang dari latar belakang pendidikan dulu. Ya, latar belakang pendidikan tidak ada pola tertentu ya. Jadi memang Bobi cukup unggul di hampir semua level latar belakang pendidikan, dan juga dari kategori pedesaan, perkotaan juga Bobi unggul di dua-duanya gitu. Ya. Sekali lagi kalau memang Bobi Nasution ini unggul berdasarkan hitung cepat begitu, apakah ini juga bisa menggambarkan hasil akhir meskipun nanti hasil akhir akan ditentukan oleh KPU, karena gapnya cukup jauh ini untuk dikejar juga. Apakah masih rasional untuk dikejar, itulah kira-kira. Jadi hasil quick count ini memang bukan hasil resmi dari KPU ya, tidak bisa dijadikan basis untuk melantik. Tapi tentu kita punya pengalaman panjang bahwa hasil quick count ini bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, bahwa selisihnya tidak akan melebihi margin of error dari hasil resmi KPU. Margin of errornya berapa Mas Ken? Sekitar 1% ya. 1%-an ya. Rata-rata lembaga survei memang memiliki margin of error 1%. Dan kalau lihat, berarti kalau saya sedikit simpulkan, kalau melihat gap yang seperti ini, artinya ini sedikit tidak rasional untuk bisa dikejar, atau masih bisa ada peluang untuk dikejar? Sepertinya udah hampir tidak mungkin ya, maksudnya kalau kita melihat gap yang sebegitu besar dengan data masuk udah hampir 100% ya, jadi sudah hampir 91,33% dengan margin of error hanya 1, sekian persen gitu. Jadi ya udah sangat sulit untuk angka elektabilitas ini mengalami dinamika yang berarti gitu. Ini masih memang masih berjalan. Kalau misalnya real count masih berjalan meskipun ini sudah tetap, tapi ya sekali lagi kita disclaimer bahwa ini bukan hasil akhir yang resmi, begitu. Yang resmi adalah dari KPU Provinsi Sumatera Utara. Tentu saja nanti kita akan sama-sama simak hasil akhirnya bagaimana, meskipun gapnya masih terlalu jauh. Tapi ya ada sedikit banyak riak yang mungkin muncul terjadi nanti di tengah-tengah itu ya, mungkin Mas Ken ya kira-kira. Baik, terima kasih Mas Ken Muslim telah bergabung bersama kami di Suara Unggul Kompas TV. Dan nanti sesaat lagi setelah jeda saudara, kami akan kembali dengan bahasan exit poll di Pilkada Jakarta untuk membedah masing-masing variabel yang bisa kita ulas, mulai dari sisi usia, sisi pemilih berdasarkan pendidikan dan sebagainya untuk Pilkada Jakarta. Sesaat lagi di Suara Unggul Kompas TV. Tetaplah bersama kami.